Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Indeks yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Cia selaku host podcast Indeks Media Edukatif dan Inspiratif. Hari ini nih kita bukan kebetulan ya, hari ini kita mengundang narasumber yang cukup spesial yang sepertinya teman-teman yang ada di Palopo mungkin di luar raya juga tahu beliau karena kebetulan beliau adalah salah satu pelaku UMKM penjual anak muda yang menjual dessert kekinian gitu yang banyak sekali konten-konten yang beliau buat juga di sosial medianya yang bisa memotivasi anak-anak muda yang ada di Kota Palopo. Kita sapa bersama-sama narasumber kita pada podcast kali ini. Assalamualaikum. Ini dipanggilnya kakak. Waalaikumsalam. Oke. Ini dipanggilnya kakak, mbak, atau ada sapaan khusus? Kalau sapaan khusus dari customer saya sih biasa disapa dengan Min Ratu. Tapi kalau mau panggil santainya bisa panggil Mbak Nanat aja. Oke, Mbak Nanat aja. Oke. Iya, Kak. Oke, jadi Mbak Nanat ini adalah owner dari Ratu Puding ya? Iya. Oke, owner dari Ratu Puding. Ini menarik sih sebenarnya karena di zaman sekarang di indis ekonomi ya. Kalau anak-anak TikTok bilangnya indis ekonomi. Gen Z tuh punya banyak peran dalam mengembangkan ekonomi khususnya di Indonesia ya, Mbak. Kenapa sih gitu? Kenapa di antara semua usaha-usaha yang bisa dikembangkan, kenapa memilih puding? Tapi sebelum kita berangkat dari situ, tentunya kita mungkin berangkat dari background Mbak Nanat nih. Background Mbak Nanat sendiri sebagai manusia yang pada akhirnya sukses nih sebagai owner Ratu Puding gitu. Mungkin kita berangkat dari berangkat dari sekolahnya kemarin, di mana lulusan mana, dan selanjutnya mungkin nanti bisa mengalir ya percakapannya. Baik, jadi saya itu asli Palopo. Saya bersekolah TK di TK Kartika, sekolah SD di SD 5 Salamae, lanjut SMP di MT Samuel Palopo, dan SMA di Man Palopo, hingga saya berkuliah di kampus IAIN Palopo yang sudah beralih status sekarang menjadi UIN Palopo, dan saya baru saja diwisuda pekan kemarin. Oke, ternyata fresh graduate ya. Iya. Masya Allah. Berarti merintis karir sebagai owner Ratu Puding ini memang dari Mbak Nanat kuliah ya? Atau, tidak, saya dijelaskan. Mulai merintis itu di kelas 2 SMA, tepatnya pas saat COVID. Zaman COVID. Oke. Jadi memang berangkat dari menu puding, atau mungkin pernah sebelumnya mencoba-coba usaha lainnya gitu? Sebelum puding saya itu pernah menjual yang namanya bedak bidara. Itu dari daun bidara. Diolah menjadi bedak yang bisa mengatasi jerawat atau mungkin mencerahkan kulit. Itu sempat berjalan sekitar 1 tahun. Tapi mungkin saya tidak konsisten dan saya belum memahami betul bagaimana ini sistem menjual begitu. Berwirausaha saya belum tahu sama sekali karena di situ posisinya saya masih bocil, masih anak SMA yang lugu, makanya sempat berhenti. Berarti berangkat dari mantan pengusaha ini bedak bidara. Dan akhirnya karena belum tahu juga manajemen bisnis itu seperti betul. Jadi akhirnya stuck di tengah jalan. Dan apa titik balik sehingga Mbak Nanat kayaknya puding menarik nih dijual di Palopo gitu? Sebenarnya itu ide utama saya untuk tertarik menjual puding itu berawal dari sepupu saya. Saya punya sepupu, dia tinggal di Sorowako, dia tuh menjual puding juga.
saya lihat itu penjualannya itu tiap harinya itu meledak begitu. Dia mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah setiap harinya, padahal dia kan juga masih bisa dibilang gengsi kan. Terus kan di situ saya masih posisinya juga masih SMA. Saya coba-coba komunikasi sama dia sampai minta resep lah. Toh, ini kan juga berawal dari satu macam menu. Ya, puding ada satu macam menu yang pertama kali saya jual, dan itu di tahun 2020. Saya terinspirasi dari kakak sepupu saya yang ada di Sorowako. Nama brandnya dia itu Dapur NM. Nah, sejak saat itu saya berinisiatif sendiri juga untuk mencoba menjual puding di Kota Palopo ini, karena pada saat itu sependek pengetahuan saya, penjual puding di daerah Palopo ini cuma ada beberapa orang. Ya, beberapa orang. Jadi jadi saya tertarik untuk menjual, dan itu pun masih di rumah ya. Jadi betul-betul berangkat dari bagaimana ya melihat ada kesadaran sendiri begitu ketika melihat saudara yang kebetulan jauh di sana, terus lihat kayaknya menarik deh kalau semisal ada bisa dikembangkan usaha di Palopo lagi, apalagi pada saat itu di tahun 2020 ya Kak. Iya Kak. Di tahun 2020 itu masih minim pengusaha-pengusaha yang menjual dessert seperti puding ini. Betul. Kalau boleh tahu menu pertamanya apa ya? Puding zebra. Dan itu masih dijual sampai sekarang? Masih. Wah, konsisten sekali ya. Berarti ini adalah tahun kelima berarti ya? Iya, betul Kak. Wah, Masya Allah. Masuk kampus tahun berapa? 2021 dan sekarang sudah lulus kuliah, berarti 3 tahunan lebih lah. Iya Kak. Wah, berarti cum laude dong? Ya, alhamdulillah ya. Wah, Masya Allah. Ini jadi salah satu titik inspirasi buat teman-teman Sobat Indeks yang ada di rumah. Beliau, Mbak Nanat ini, owner Ratu Puding, bisa menjalankan usahanya sambil berkuliah dan jadi cum laude. Masya Allah. Semoga bisa jadi inspirasi dan juga jadi motivasi untuk kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita berusaha. Betul. Terus mungkin karena ini kan udah 5 tahun ya Mbak ya, pasti pasang surutnya keadaan menjual itu jelas. Ya pasti ada ya suka dukanya begitu. Boleh diceritakan sedikit nggak sih gitu? Apa suka duka selama merintis menjual puding ini? Suka dukanya? Oke, yang pertama itu dukanya ya. Pertama sekali nih saya kan tidak punya modal. Modal awal yang saya pakai untuk menjual itu uang yang saya pinjam di teman saya. Teman kelas saya pas masih SMA kelas 2. Dan itu yang saya pinjam cuma 100.000. 100.000 bisa saya belikan bahan, terus saya produksi puding, dan itu pas di tahun 2020 itu saya belum produksi tiap hari, karena setiap saya satu kali produksi itu tidak langsung laku dan langsung ludes semuanya. Kadang tinggal 3 hari, 5 hari, atau bahkan sampai 1 minggu dan akhirnya basi. Nah, itu dukanya. Dan di situ kan memang awal-awal merintis kita belum masih dikenal sama warga-warga Palopo, masih belum tahu ke orang-orang bilang, oh di sana jual puding, apalagi kan dulu itu tidak ada pitokonya. Betul. Tidak nampak juga. Nah, lihat orang lewat-lewat, karena memang saya itu jualan puding, kulkasnya itu di atas rumah. Dan itu kulkas yang saya pakai memang kulkas rumahan yang campur puding, ikan, sayur gitu. Makanya itu apa ya? Itu salah satu termasuk dukanya. Yang kedua, dulu kan itu saya masih sendiri. Saya itu menjual sendiri dari kelas 2 SMA sampai di semester 5. Saya belum punya karyawan. Kan sekarang sudah punya tim kan, jadi enak gitu. Dulu itu saya betul-betul sendiri, mulai dari pergi beli bahannya, produksinya, memasarkannya, buat konten-kontennya, sampai mengantarnya pun Kak. Saya pergi mengantar keliling Palopo, dan itu pas awal-awal menjual itu memang saya berlakukan gratis ongkir. Bayangkan dari Balandai ke Songka gratis ongkir. Demi menarik pelanggan. Ya, betul sekali. Kalau sekarang kan mana ada penjual mau
eh, orang yang jualan langsung terus mengantar terus gratis ongkir, mana ada. Betul. Sekarang itu kalau delivery itu tarif kurir sekarang kalau dari Belanda ke Songke itu 25.000 Ya, dan betul. awal-awal merintis karir itu digratiskan. gratis ongkir. Oke, Mau wow. itu hujan, panas, terik matahari, saya tetap pergi mengantar. Dan itu Luar kadang biasa. kalau orderan itu kan saya tumpuk dari misalnya ada orang yang mau ambil pagi tapi saya tanya bilang boleh pengantaran sore Kak, karena saya satu kali jalan kan langsung banyak saya antar. Saya itu kadang nggak bisa pergi sendiri, jadi saya itu gilir teman-temanku siapa-siapanya yang mau temani Kak pergi mengantar, saya jemput di rumahnya teman Kak. Ah. Dia yang pegang di belakang toh. Oke. Oh, berarti banyak sekali elemen-elemen yang ikut membersamai Iya, betul, Kak. Betul, sampai betul. di tahun ini Iya, ya, betul di awal-awal sekali. merintis gitu. Mulai dari teman-teman, pihak keluarga, Iya. bahkan mungkin pasti ada titik capeknya juga, ini kapan ya bisa Iya, betul. meledaknya, tapi Iya. karena konsistensi itu Iya. akhirnya sekarang jadi puding viral nomor 1 di Palopo. Gini Kak, itu awalnya kan saya menjual itu dari tahun 2020. Nah. Di tahun ketiga Kak itu Oke. baru meledak. Kenapa? Karena saya berpikir kalau ini saja Ji terus yang saya jual, saya tidak mampu berinovasi. Mungkin 2 tahun yang lalu saya itu sudah gulung tikar. Oke. Tapi karena saya tiba-tiba terinspirasi dari salah satu konten kreator di TikTok atau mungkin Instagram pas hari, saya mencoba mau readykan juga yang namanya puding tar. Oke. Kan awal mulanya saya menjual itu cuma ready yang puding-puding per cup kan Iya, Kak, per yang cup. harga 10-an itu. Bahkan juga pernah sempat jual risol dan Iya. lain-lain. Saya itu pas semester 3 Kak, saya jualan risol. Karena memang mata kuliahku itu toh wajib Oh. 1 semester menjual. Terus Oke. saya sempat titip di Febimart di kampus itu Kak. Iya. Saya sempat titip di situ. Kakak tahu nggak sih, saya itu kan kelas pagi. Saya siapkan risol itu dari subuh. Wah. Teman-temanku semua jam 6 baru mandi. Saya dari sudah subuh sudah sibuk goreng-goreng risol untuk dibawa ke kampus. Wah. Dan kadang itu risol yang saya bawa Oke, ke oke, kampus oke. Luar belum biasa. tentu laku semua Kak. Jadi kan kelas saya di atas, saya pagi datang ke kampus, terus nitip risolnya di kantin ini di Febimart. Saya keluar dari kelas, turun, kadang melirik toh ke warungnya, oh masih banyak. Ternyata belum habis. Wah. Gitu. Wah. Dan itu saya menjual selama 1 semester itu Kak. Oke. Menjual karena ada mata kuliah Iya. pada saat itu yang Ya, mengharuskan 1 makanya- semester ya, untuk makanya menjual readykan juga risol. risol. Oke, dan dititip di kantin kampus. Iya. Oke, berarti di waktu-waktu orang-orang masih tertidur lelap, Iya. Anda sudah berhuru-hara di Iya, dalam betul dapur sekali. gitu. Betul, Masya betul. Allah, berarti memang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. betul. Dan kita lihat sekarang brandnya Mbak Nanat ini betul-betul jadi puding terpopuler di Palopo. Saya bisa Ya, jamin itu ya. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi suka dukanya banyak banget dan maksudnya kompleks juga ya. Mulai dari awal merintis, ternyata modal awalnya Ya, modal 100.000, minjem teman 100.000. dari teman ya. Ya. Modal minjem dari teman, terus habis itu akhirnya berjalannya waktu dengan konsistensi dan pemikiran untuk mengusahakan inovasi-inovasi Ya. baru lagi. Sebenarnya Kak, saya itu hampir berhenti menjual di tahun 2022. Karena itu 2022. sempat sepi Oke. pelanggan. Sempat itu 1 minggu berturut-turut itu produk yang saya buat, yang saya stok di kulkas itu tidak laku begitu ya. Jadi sampai-sampai saya berpikir bagaimana caranya agar ini produk atau puding yang saya buat laku, biar nggak untung kembali, yang penting kembali modal toh. Oke. Saya sampai rela chat satu temanku untuk tawarkan ini, beli ini, aku kasih diskon kok, aku antar mie juga ya. Oke, Yang oke, penting saya berpikir di situ bagaimana caranya supaya ini produkku bisa laku, biar Oke. mie nggak untung, yang penting kembali modal dulu. Oke. Nah, di situ toh itu bisa tadi saya bilang pas awal tahun 2023 2023 Januari saya ciptakan mencoba readykan yang namanya puding tar. Oke. Nah, di tahun 2023 ini yang meledak, ini yang kasih naik omset.
Oke. Ini yang kasih rame orderanku tiap hari. Padahal saya tidak pernah terpikirkan bahwa ini produk yang saya launchingkan, ini puding tart Puding yang tart, ulang tahun iya. ini bakal jadi tempatnya warga Palopo membeli puding atau kan biasanya orang-orang selalu beli cake kan, Iya. dan itu mungkin beralih ke puding tart ini. ya, ke puding untuk merayakan hari spesial, Betul, ulang betul, tahun betul. atau mungkin Wah. hari-hari tertentu lah Iya, yang jadi itu terobosan barunya yang Iya. orang Kota Palopo tuh kayak, menarik nih, baru Iya, nih gitu. iya. Oke. Di tahun 2023. 2023. Yang awalnya itu saya di 2023 itu cuma laku 2 loyang per minggu. Dan loyang sekarang bisa tembus 10 sampai 20 loyang per hari. per hari. 10 sampai 20 loyang. 20 loyang per Per hari. hari. Masya Allah, wah luar biasa sekali. Ini memang sudah patut sekali harus ada karyawan ya. Iya, betul sekali, karena kita itu tidak bisa berjuang sendiri. Kalau kita yang terjun sendiri memang ini kegiatan produksi dan manajemennya, ini usaha yang kita jalan itu tidak bakal berkembang karena kita yang produksi, kita tim marketingnya, kita juga ownernya. Kalau malam toh kita yang susun laporan keuangannya, kita juga yang antar, pokoknya kita semua yang borongi itu tidak bisa Kak, itu menyiksa diri sendiri namanya. Betul. Saya pernah merasakan itu di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Dan saya mulai berpikir kayaknya saya sudah sanggup untuk gaji karyawan. Oke. Makanya saya ambil karyawan dan alhamdulillah sekarang sudah punya tim. Alhamdulillah, Masya Allah sekali. Wah, luar biasa sekali. Sekarang karyawannya ada berapa, Mbak? 3 Kak. Wah. Tapi Kak, kalau misalnya hari-hari tertentu seperti Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha itu saya tuh kekurangan SDM, makanya kadang tambah lagi 2 atau 3. Jadi kadang di toko tuh kita selalu ramean berenam. Oh, open recruitment lah. Iya, cuman mereka kerja 15 hari Kak, atau cuma 1 minggu. Oke, wah. Tapi maksudnya di balik suksesnya ya, alhamdulillah bisa dikatakan ini adalah usaha yang sukses begitu. Alhamdulillah. Tentunya pasti ada dukungan orang tua di baliknya. Iya, betul sekali. Gitu. Kalau mungkin bisa diceritakan sendiri bagaimana respon orang tuanya Mbak Nanat nih awal pertama kali kayak mau merintis, apalagi kan merintis bisnis seperti ini kan, apalagi mungkin pada saat itu Mbak Nanat masih usianya masih dibilang remaja ya, betul, pada saat masih itu. bocil, masih Kak. bocil ya, betul. Bocil Masih 17 tahun loh bocil ini. 17 tahun 17 yang tahun yang tidak punya modal sama sekali, harus pinjam ke teman dulu. Itu pun cuma berani pinjam 100.000. Oke, bagaimana respon dan tanggapannya orang tua pada saat itu? Kalau ibu saya sendiri tuh dia tidak tahu ya kalau saya pinjam uang ke teman-temanku. Wah. Dia tidak tahu. Saya itu pinjam uang ke temanku, dia tidak tahu. Dia cuma taunya itu uang pribadiku yang saya pakai beli bahan, terus saya bikin puding itu. Dia tidak tahu, makanya dia kayak kenapa enggak minta saja. Toh, kalau ibuku sendiri, dia itu dia tuh mendukung full. Oke. Karena memang sepupu-sepupu saya juga yang lain yang ada di Sorowako, ada di Sengkang, dan sempat juga ada sepupu saya yang menjual di Larompong, itu kan jualan puding semua. Oke. Kita tuh bersepupu ini rata jualan pudingnya dan satu resep. Ya. Jadi kita tuh tidak ada yang namanya iri-irian dan lain-lain. Kita tuh saling mendukung, apalagi orang tua kami juga masing-masing dukung anaknya. Oke. Untuk berwirausaha. Tapi dari pihak ayahku, ayah saya sendiri sempat menyuruh saya untuk berhenti menjual. Karena dia itu capek lihat saya kalau pulang kampus itu kan langsung betul-betul kerjakan orderan. Kadang saya mengeluh juga, tapi sekedar mengeluh mengeluh sendiri, tidak terlintas di kepalaku untuk kayak langsung berhenti, langsung menyerah. Karena memang tujuan awalku untuk membangun ini usaha pudingku karena memang saya mau sukses. Oke. Saya mau sukses, saya menghasilkan uang sendiri, saya mau membeli barang ini, itu, dan lain-lain. Pokoknya saya memang sudah punya niat dan punya planning bagaimana
2 atau 3 tahun kemudian dengan usaha yang akan saya jalani. Dan memang pada tahun 2020 itu saya sempat berpikir bahwa mungkin di tahun ketiga atau tahun keempat ini saya berhasil. Dan alhamdulillahnya feeling saya di tahun 2020 itu terrealisasikan dan akhirnya terwujud begitu. Betul. Wah, luar biasa sekali. Tapi memang kalau kita melihat dari sudut pandang orang tua ya, apalagi ayah ya, kadang memang itu ada bagaimana ya, hati seorang ayah mana sih yang rela tega melihat anaknya berjuang sendiri, capek-capekan sendiri, padahal mungkin dia merasa bahwa saya loh kepala rumah tangga, saya loh yang harus menghidupi anak saya gitu. Mungkin apalagi itu alasan, kan saya cewek kan, betul itu mungkin alasan ayahnya Mbak Nana untuk menyuruh Mbak Nana berhenti dari pekerjaan gitu. Tapi mungkin pasti adalah kepercayaannya ayahnya Mbak Nana juga kalau kayaknya anak saya tuh bisa deh gitu. Dan dia dengan doa juga pasti. Dia mulai percaya itu di tahun ketiga. Karena dia sudah melihat hasilnya kan. Kan dulu tuh untung tidak untungnya tuh tertutupi. Tidak ada yang saya lihat. Saya tidak bisa beli ini, tabunganku masih kosong karena modal yang saya putar-putar juga itu terus belum ada untung yang kelihatan. Tapi di tahun ketiga itu sudah mulai ada yang kelihatan. Nah, semenjak dia lihat barang-barang yang sudah saya beli dari hasil jualan puding ini, mungkin dia sudah mulai berpikir bahwa ada untungnya, tidak rugi menjual begini. Nah, jadi ya di situ dia sudah mulai menerima bahwa anaknya ini adalah seorang penjual puding yang memang bekerja keras mencari uang dari garuk puding tiap hari. Dan saya sudah lupa bagaimana rasanya meminta uang dan dikasih uang sejak SMA. Saya sudah lupa rasanya bagaimana rasanya itu meminta uang. Ibu uang tak, ayah uang tak, saya sudah lupa. Saking maksudnya karena dari awal memang berniat untuk uang ini usaha saya untuk diri saya sendiri. Saya itu mau mandiri Kak. Betul. Pasti tentunya juga untuk orang tua kan. Orang tua. Wah, luar biasa sekali. Berarti sekarang pasti sudah ada target kayak tahun sekian terkumpul dana mau umroh sama orang tua. Iya dong. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu nih Mbak, ini mungkin segmen inti ya. Apa achievement atau pencapaian Mbak Nanat sebagai owner Ratu Puding gitu sejauh 5 tahun ini gitu? Apa misalnya mulai dari omset atau itulah. Kalau omset itu Kak, kalau kita mau ulang melihat ke belakang itu berawal dari ratusan ribu, bahkan 1 juta itu pun saya dapatkan bisa dibilang berapa bulan baru bisa Kak lihat untung 1 juta. Tapi seiring berjalannya waktu karena saya konsisten menjual, laku tidak lakunya saya tetap produksi, saya paksakan itu untuk laku bagaimanapun caranya. Terus karena konsistennya saya menjual dari tahun ke tahun, saya berinovasi dari 1 menu sampai 10 menu atau bahkan lebih dari 10. Di situ saya mulai melihat omset yang bisa dibilang besar di tahun 2024 Kak. Tahun 2024 sudah ada omset yang lumayan besar. Untuk ukuran anak muda seperti Mbak Nanat ini. Betul. Dan saya di situ masih menganggap diri saya bocil ya. Karena saya masih 20 tahun. Tapi tunggu dulu Mbak. Kayaknya karena kita lagi menggebu-gebu soal produk dan saya sangat penasaran sih sebenarnya. Kebetulan di sini ada produknya. Betul boleh sekali. Saya coba Mbak? Iya boleh, silakan dicoba Kak. Wah. Ini adalah yang ini produk bestsellernya kami. Ini ada apa aja Mbak? Itu ada puding Silver Queen, ada puding coklat crispy, sama ada puding coklat regal. Nah itu Silver Queen harus restock tiap hari di kulkas Kak. Best seller berarti. Best seller. Kalau customer saya datang ke toko dan itu tidak ready, mereka pasti kecewa, pulang dengan keadaan kecewa karena itu yang dia cari.
Oh, biasanya orang-orang memang beli yang ini. Iya. Dan dijual tart juga. Untuk puding sirup ini tidak, Kak. Oh, tidak. Beda adonan puding per cup dengan puding tart yang ulang tahun itu, Kak, beda adonannya. Oke. Beda. Izin makan ya, Mbak ya? Iya, Kak, silakan. Kayaknya karena kita membahas tentang achievement atau pencapaian, saya jadi kepanasan juga ya. Iya, silakan Kak dimakan, ditunggu reviewnya. Kebetulan saya lebih tua sedikit daripada Mbak Nanat dan Iya. beliau sudah mendapatkan omset yang saya dengar-dengar juga sudah sampai angka 3 digit ya, Mbak. Iya, barusan. Kak, alhamdulillah pas Lebaran kemarin sempat capai omset 3 digit. Oke. Yang dulunya pas awal grand opening tahun 2024 itu saya berhasil capai omset 3 digit dalam waktu 3 bulan. Tapi di tahun 2025 ini berhasil capai 3 digit dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, Kak. Tahun ini 1 bulan Iya. 3 digit. Iya, Kak. Alhamdulillah, Wah, Kak. Masya Allah. Itu di bulan keberapa kemarin? Bulan Maret April ya? Maret. Bulan puasa. Iya, Kak. Ramadan. Ramadan. Ah, Dari awal Ramadan Oke, sampai oke. Lebaran kita berhasil menjual produk dan hampers, beberapa hampers yang sempat kami redikan bersama tim, dan itu laku keras di warga Palopo. Ya, dan ya dari hasil jualan puding, sempat juga redikan cireng, Kak, pas Ramadan. Wah. Cireng. Terus berinovasi ya, Iya, banyak Kak, betul, menu-menunya. betul. Tapi kayaknya bagus kalau cireng diredikan setiap saat deh. Ah, nanti ya, Kak, kita fokusnya ke puding yang Oke, manis-manis, oke, oke, dessert. oke. Kalau cireng kan itu sampingan kayak cireng dan risol kan. Oke. Tapi ini kan maksudnya kalau untuk penjualan puding tartnya sendiri begitu. Ya, Kak. Untuk penjualan puding tartnya sendiri, apakah boleh apa sih lagi namanya? Sudah ada pelanggan tetapnya, Iya, Kak, ada. atau mungkin yang kayak apa ya? Perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang Oh iya, besar ada, Kak. gitu. Kalau untuk puding tar sendiri yang jadi langganan itu pihak kampus, Oke. ada juga Oh, dari oke. orang BSI KC Palopo. Itu orang-orang di sana itu jadikan Ratu Puding Palopo sebagai tempat berbelanja untuk kalau misal dia ada acara atau mau kirimkan nasabahnya ini Hampers, hampers oke. atau apa, selalu percayakan ke Ratu Puding. Wah. Kadang juga orang Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Pegadaian, Samsat, pokoknya sudah semua, Kak. Oke, Masya Allah. Berarti sudah ada mitranya Iya. ada pelanggan tetapnya Iya, Kak. begitu. Masing-masing instansi itu ada orang customer saya yang Oke. selalu order yang memang dari instansi tersebut selalu jadi langganan kami. Oke nih Mbak Nanat, karena kebetulan tadi kita sudah singgung-singgung tersendiri, singgung-singgung tentang achievementnya, pencapaiannya yang bahkan alhamdulillah di tahun kelima ini sudah mendapatkan omset 3 digit Iya, itu ya di alhamdulillah, bulan Kak. Ramadan kemarin. Iya. Mungkin kita bicara ke depannya nih. Kita memang bisa berencana, tapi kebetulan yang di atas punya penentu gitu. Iya. Kebetulan yang di atas adalah penentu gitu. Iya. Tapi tetap berikhtiar dan terus berdoa ya. Iya, Oke. berdoa dan berusaha dong, Kak. Cocok. Cocok. Oke. Jadi mungkin apakah ada goals tersendiri dari Mbak Nanat, impian-impian atau capaian-capaian atau wishlist lah Iya. untuk kedepannya, atau mungkin mau berinovasi buat bisnis baru atau bagaimana gitu? Kalau singgung tentang bisnis baru, Kak, ini 3 bulan yang lalu saya sempat buka jasa sewa kebaya. Oke. Dan brandnya itu memang masih baru di tahun ini 2025. Ya, namanya itu Ratu Dress Studio. Ratu Dress Studio. Saya Oke, menyediakan jasa sewa kebaya yang bisa dipakai untuk acara graduation, lamaran, atau bahkan perpisahan anak sekolah SMP. Dan itu idenya berawal dari saya pribadi. Oke. Suka lihat kebaya-kebaya yang berseliweran di Instagram, Kak. Oke. Saya itu mau beli semua ini kebaya. Padahal kan yang mau saya pakai wisuda itu cuma satu. Tapi dan harganya itu cukup dibilang mahal, ada yang 500-an, ada yang 1 juta, 2 jutaan kan, Kak. Saya merasa rugi kalau saya sekedar beli dan
cuma 1 kali pakai. Oke. Maka dari itu saya berniat untuk menyewakan kebaya pribadi saya ini agar menghasilkan pundi-pundi Oke. rupiah tentunya. Buka jasa penyewaan lah pada Iya, dan akhirnya. alhamdulillah kemarin ini kan sempat musim perpisahan dan musim wisuda Oke. mahasiswa kan. Betul. Alhamdulillahnya ini kan baru saya mulai di bulan 4 Kak. Baru berjalan di bulan 4. Dan untung yang saya dapatkan itu selama 2 bulan berjalan terakhir ini. ya, alhamdulillah kurang lebih 10 juta Kak. Wah. Dan itu hanya dengan menyediakan menyewakan kebaya-kebaya pribadi Kak. Oke, wah. Dan lucunya Kak, saya itu order kebaya di sosmed itu cuma 1 ukuran. 1 ukuran. Ya, karena saya mengikuti ukuran tubuh saya cuma M saja. Jadi mungkin kedepannya itu saya mau sediakan juga ukuran-ukuran lain biar yang sewa juga yang memiliki badan yang besar atau bahkan yang kecil Oke, bisa oke. sewa di saya juga Kak. Betul, wah, Masya Allah sekali. Jadi dari merintis awal usaha sebagai seorang penjual bedak dingin, Ya, beralih ke tukang puding, penjual puding, kuli puding. dan saat ini menjadi owner dari Ratu Dress Studio Palopo juga. Iya, betul sekali. Kak. Wah, ternyata memang otak-otak pebisnis itu ternyata memang tidak bisa diam ya. Iya, Kak. Selalu ada terobosan terbaru, Iya, apalagi nih setelahnya, apalagi nih yang bisa dibuat setelahnya Betul, Kak. gitu. Dan untuk planning ke depannya, kalau saya tersendiri sih Kak, planning untuk ke depannya, rencana saya mau buka cabang kedua. Oke. Wah. Mau buka cabang keduanya Ratu Puding nih di tengah kota kan. Balanda ini kan salah satu pinggiran kota nih, jauh banget dari Pinggiran kota jangkauan banget nih. warga Palopo yang dari daerah Nyiur, dari daerah Songka atau pusat dari kota Palopo ya, betul. betul. Jadi saya rencana ini mau buka atau launchingkan toko kedua, cabang kedua. Amin. Semoga bisa terlaksana di tahun ini atau mungkin tahun depan Kak. Bantu doa ya. Semoga Amin. Semoga rezekinya dilancarkan ya, Mbak Nat. rezekinya terkumpul, tabungannya terkumpul biar bisa launchingkan Betul. cabang kedua. Supaya masyarakat Kota Palopo yang ada di pusat Kota Iya. Palopo ndak pulang balik ke ini ya. Kasihan untuk Kasihan, pelanggan Min betul, Ratu betul, Kak, jauh-jauh. Dan pelanggan saya itu bukan cuma daerah Palopo Kak. Oke. Ada yang kadang dari luar Palopo, yang dari Belopa ke Palopo cuma Pepe ambil pudingnya. Wah. Dari Belopa, dari Wotu, Oke. dari Sorowako, dari Walendrang dan sekitarnya, Sabang, pokoknya ada juga kadang dari Sengkang. Padahal kan di Sengkang itu saya punya sepupu yang jual puding juga. Nama brandnya itu Sweet Puding Sengkang. Tapi mungkin dia lebih melirik dan lebih tertarik dengan puding yang saya ciptakan dan ini Kak, yang saya Akhirnya pasarkan order- di Instagram. iya, akhirnya Kan order di Ratu akhirnya dia Puding. lebih tertarik datang ke Palopo dan langsung beli di Paloponya langsung dibanding yang di Sengkang itu. Wah, Masya Allah. Berarti pudingnya ini tidak hanya terkenal di Kota Palopo, Iya, tapi Kak. juga seluruh raya, Iya, dan alhamdulillah. ternyata sampai di Kota Seberang ya. Iya Kak. Wah, Masya Allah. Coba ini produk yang saya tawarkan bukan produk yang gampang basi, Iya, mungkin betul, sudah betul. terbang ke luar pulau Kak. Bagaimana kalau buat terobosan keripik puding? Enggak, bercanda. Puding itu gimana ya ceritanya Kak ya? Oke. Aduh, oke. Terakhir mungkin karena kita tadi sudah berbicara tentang goals dan semoga bisa jadi doa dan nantinya Iya, Kak. diwujudkan. Iya, insya Allah, amin semoga ya Allah. Bantu doa semuanya. Oke, jadi terakhir mungkin lebih ke Mbak Nanat ini kan sebagai generasi Gen Z ya, anak muda yang sudah berkarir, yang sudah mendapatkan omset Iya, Kak, sekian-sekian di usianya Mbak Nanat saat ini. Ada nggak sih motivasi untuk teman-teman atau sobat-sobat indeks yang ada di rumah yang ingin menjalankan usaha atau mungkin yang sedang bergelut dengan pikirannya bagaimana sih cara menghasilkan Iya, Kak. uang di usia segini? Mungkin Kak. ada. Pertama-tama saya mau membahas tentang ilmu dan kenapa bisa saya mengembangkan usaha saya Oke. seperti ini. Saya tuh sebenarnya tidak tahu bagaimana mengelola usaha dan lain-lain kalau bukan saya berkuliah di kampus saya.
Oke. Kampus saya tercinta IAIN Palopo yang sekarang sudah beralih status menjadi UIN. Jadi di kampus saya ini saya cukup mendapatkan banyak ilmu. Saya keluar dari kampus dengan memakan berbagai ilmu, menelan ilmu-ilmu tentang berwirausaha, strategi pemasaran, studi kelayakan bisnis, manajemen strategi dan lain-lain. Dan saya keluar dari kampus dengan dengan ilmu tersebut, dan saya mempraktekkan langsung di usaha saya, dan saya keluar dari kampus dengan mempunyai relasi sebanyak-banyak mungkin, Kak. Saya sangat bersyukur bisa kuliah di kampus saya, terutama saya bersyukur bisa masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, karena andai saya itu memang kalau saya kuliah di IAIN tapi saya tidak masuk di FEBI, mungkin saya tidak mendapatkan ini teori-teori ilmu-ilmu pokok dari berwirausaha itu sendiri, Kak. Berarti memang sejalan dengan jurusannya, iya, dengan betul, Kak. pekerjaannya saat ini. Saya sangat bersyukur, Kak. Alhamdulillah. Iya. Terus yang mau saya bilang di sini, kan saya itu mahasiswa perbankan ya. Tapi mungkin beberapa mahasiswa yang letingku seumuranku yang ada di kampus masih kurang berwirausaha, Kak. Masih cuma ada beberapa biji, masih belum banyak gitu. Padahal kan kita ini masih muda kan ya. Kita bisa mencoba hal-hal baru, apalagi resiko. Iya, betul. Sebenarnya orang itu pasti semuanya mau juga menjual, toh. Mau menjual, tapi dia takut ambil resiko. Tidak berani mengambil resiko yang ada. Dia cuma mau punya pekerjaan tetap yang gajinya instan tiap bulan. Sedangkan kita ini kan pengusaha, harus betul-betul siap terima resiko. Untung tidak untung, rugi atau untung, kita tetap harus terima semuanya, Kak. Terus begini, kan di kampus saya itu banyak mahasiswa tapi mereka itu tidak tertarik untuk berwirausaha, sedangkan mereka bukan kampus FEBI, Kak. Kampus Fakultas Ekonomi kan, mereka kan itu semuanya sudah sudah mempelajari tentang kewirausahaan dan lain-lain. Tapi saya heran kenapa mereka ini tidak tertarik untuk berwirausaha, padahal mereka itu sudah mempelajari dan sudah mempraktekkan langsung berwirausaha selama 1 semester, Kak. Saya heran kan, makanya saya itu sampai judul skripsiku itu banyak membahas tentang ini, Kak. Menyinggung tentang ini, pengaruh mata kuliah kewirausahaan itu sendiri terhadap minat berwirausahanya mahasiswa IAIN Palopo yang dimoderasi oleh Family Environment, lingkungan keluarganya. Wah, luar biasa sekali. Itu sampai menjadi judul skripsi Kak, karena saya itu awalnya kan saya ganti judul skripsi karena dosen saya suruh kan pilih judul yang disuka, makanya saya membahas kewirausahaan dan skripsi saya itu selesai kurang dari 3 bulan, Kak. Karena memang passion saya di situ, Kak. Jadi saya suka tiap hari saya berhadapan langsung di depan laptop mengetik kata per kata untuk skripsi saya, dan selesai dalam kurang dari 3 bulan, Kak. Wah, Masya Allah sekali. Wah, iya, Kak. Sebetulnya saya merinding ya, Mbak ya. Iya, Kak. Luar biasa sekali, mahasiswa yang lulus tepat waktu juga kuliah sambil kerja. Iya, Kak, betul. Dan ternyata di tahun kelimanya ini beliau sudah menghasilkan omset sampai 3 digit dengan usia yang ke-22 tahun ini. Masya Allah sekali, luar biasa sekali. Semoga bisa jadi motivasi untuk teman-teman Indeks Media, sobat-sobat Indeks Media yang ada di rumah, dan teman-teman yang ada di Palopo pun yang menonton podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa sekalian kita promosi tentang produk-produknya yang Mbak Nanat jual. Oh iya, kalau untuk produk saya itu menyediakan ini, Kak. Ini puding per cup yang restock tiap hari di dalam kulkas. Ini untuk harganya ini, Kak, kisaran 10 ribuan. Ini cup 200 ml dan ada lagi yang lebih besarnya juga. Ada yang harga 20, 25. Ada juga yang per box langsung itu yang besar, Kak, yang porsi jumbo itu harga 100-an, Kak. Selain puding, saya juga menjual pisang Belanda. Pisang Belanda, Pisbel, itu juga jadi menu bestsellernya kami, jadi rebutan, Kak. Jadi kadang kalau saya posting di Instagram itu bilang hari ini ready ini, banyak langsung orang bilang, Kak, saya simpankan. Jadi kadang belum cukup setengah hari sudah sold.
Jadi orang yang datang ke toko sore, mereka itu kadang kecewa karena kan ya, katanya habis, tadi ya habis, katanya tadi ready, padahal sebenarnya kan memang ready, cuman karena banyak peminatnya jadi langsung sold out sekejap, Kak. Wah, Masya Allah Nah, sekali. selain puding tar juga, saya itu menawarkan puding Merdeka yang khusus ulang iya, oke, tahun. Nah, itu kisaran harganya start dari 95 sampai 200-an untuk puding. Tapi saya juga menawarkan tumpeng, Kak. Tumpeng puding kan biasanya nasi tumpeng kan? Ini kita berbeda, Kak. Kita buat tumpeng puding yang tumpeng versi pudingnya. Iya, betul. Wah. Kan kalau nasi tumpeng itu luar ada biasa. ayam, telur, selada, atau bahkan kalau di sini kalau puding tumpeng ya ada buah, Kak. Berbagai macam buah ada. Berarti ini pendampingnya buah Iya, ya. Kak, buah-buah segar, Kak. Wah. Dan itu start dari harga 450-an sampai 1 juta, Kak. Wah, 1 juta. wah luar biasa sekali Iya, ya. Kak. Ternyata banyak produk-produknya ya di dalam. Iya, Ternyata Kak. banyak varian-varian pudingnya di Iya, dalamnya. betul. Mulai yang dari kecil banget Kecil, cimit-cimit nih iya. sampai yang harga jutaan rupiah gitu. Iya. Jadi, oke, terakhir nih, Kak, Iya. ini terakhir banget nih. Kayaknya sudah percakapan kita, ngobrol-ngobrol kita ini udah lumayan panjang dan Iya, Kak, betul sudah sekali. sangat berisi sekali begitu. Maksudnya banyak sekali insight yang bisa kita dapat dari pengalaman Mbak Nanat sebagai Iya, owner Ratu alhamdulillah, Puding, Kak, sebagai seorang pebisnis muda begitu. Dan juga mungkin terakhir ya, Kak, ini untuk Ratu Puding sendiri, apakah ada sosial medianya? Siapa tahu bisa dipromosikan. Iya. Teknik pemasaran yang paling berpengaruh di Ratu Puding Palopo tersendiri itu ada Instagram. Oke. Selain di Facebook, WA, TikTok, dan dan yang lain-lain lah. Yang paling berpengaruh besar itu pelanggan dari Instagram, guys. Oke. Pelangganku yang dari Instagram itu adalah pelanggan yang loyal semua. Mereka jarang minta gratis ongkir, tidak seperti warga Facebook yang selalu minta gratis ongkir. Untuk Instagramnya ada di bawah sini, guys. Namanya Ratu Puding _Palopo. Silakan di follow. Tapi jangan sekedar di follow, kalian juga harus order ya. Oke, silahkan kepoin Instagram Ratu Puding Palopo. Dan kalau mau ketemu sama Min Ratu, silakan berkunjung ke toko karena saya itu tiap hari ada di toko dan tim-tim saya semuanya. Jadi kalau mau berkunjung, berkenalan boleh, tapi harus beli pudingnya juga, Kak. Itulah tadi penjabaran dan pengalaman-pengalaman dari pengalaman Mbak Nandat sebagai owner Ratu Puding Palopo yang viral dan juga sebagai seorang pebisnis muda yang alhamdulillah sudah mencapai target 3 digit dalam 5 tahun bisnisnya ini. Insya Allah semoga bisa jadi motivasi untuk sobat-sobat Indeks yang ada di rumah dan juga teman-teman yang ada di Palopo dan penonton-penonton yang menonton dimanapun kalian berada. Mungkin itu saja, semoga nantinya kita bisa mengundang banyak lagi anak-anak muda yang bisa menjadi inspirasi dan edukasi dan juga motivasi, yang memberikan edukasi serta motivasi kepada teman-teman Indeks, sobat-sobat Indeks yang ada di rumah dan kepada penonton-penonton dimanapun kalian berada. Oke, kita akhiri segmen podcast Indeks Media pada hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Nana selaku owner Ratu Puding yang telah membersama kita dan membagikan pengalaman-pengalamannya kepada penonton dan sahabat-sahabat Indeks Media yang ada di rumah. Terima kasih, Kak. Semoga bisnisnya jalan lancar sampai betul-betul bisa haji. Amin. Amin ya Allah. Amin. Teman-teman bantu doain ya semua. Amin. Baik teman-teman, saya Mudiatul Hasyiah Ihyaudin selaku host Indeks Media Podcast pamit undur diri. Nantikan podcast Indeks Media di episode-episode kisah inspiratif selanjutnya tentunya di YouTube redaksi Indeks Media. Indeks Media Podcast, edukatif dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.